Sumanti Rianto, Anton Abdul, PCI NU Belgia. Dr. Andes H. Nurrani Sarji MPD, PCNU Kabupaten Kapuas. Arifin Eshadi, PCNU Kabupaten Bali. Dr. H.M. Wahyudi, PCPWNU Kalimantan Tengah. As'ad Latopara SHG, PCNU Kabupaten Sigi. Zezen Zainal Mutakin, PCI NU Amerika Serikat dan Kanada. Wildan Hidayah, PCI NU Yordania. Jordan. Berapa? Ada? Oh. Habib El Rahman, PCI NU Syria. Hamza Malotes, Hamza Malotes, PCNU Kabupaten Banggai Kepulauan. Mustafa Bakri Nasution, PCNU Kabupaten Mandaling Natal. Haji Ahmad Toago, PCNU Kabupaten Tanah Toraja. Yusuf Hasim, PCNU Kabupaten Pati. Ya, Detikers, beginilah suasana pemungutan suara di putaran kedua pemilihan Ketua Umum PBNU yang memang saat ini diselenggarakan di kampus Unila Bandar Lampung, Detikers. Dan memang tadi baru saja mendapatkan hasil di putaran pertama. Gus Yahya lebih unggul dibandingkan Said Akil Siroj. Dan sebelumnya pada putaran pertama Gus Yahya memperoleh sekitar 327 suara, sementara Said Akil Siroj memperoleh 203 suara, Detikers. Dan memang pada muktamar kali ini, tepatnya pada pemilihan calon ketua umum maupun ketua umum, terdapat total 552 suara, Detikers. Dan yang Anda saksikan saat ini adalah proses pemungutan suara di putaran kedua. Dan saat ini panitia sedang melakukan
pemungutan suara yang memang sistemnya berbeda secara teknis. Di putaran kedua ini para peserta perwakilan dari cabang NU seluruh Indonesia hanya tinggal mencontreng kertas yang sudah disediakan, Detikers. Sementara untuk putaran pertama tadi, di mana pemilihan bakal calon ketua umum, peserta harus menuliskan nama dari calon yang mereka pilih, Detikers. Dan Dr. Dini Mahdani. saat ini kita masih bisa saksikan pemungutan suara masih terus berlangsung. Dan mungkin saya dapat ulangi kembali, Detikers, di hasil pemungutan suara pertama tadi, tepatnya pemungutan untuk bakal calon ketua umum PBNU, itu total ada 552 suara, Detikers. Dan di peringkat pertama itu ada Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf dengan perolehan 327 suara, diikuti Kiai Haji Said Akil Siroj 203 suara, ada Kiai Haji Asad Said Ali dengan 17 suara, dan Kiai Haji Marzuki Mustamar 2 suara, dan Ramadan Buayo 1 suara. Sementara ada juga abstain, Detikers, 1 suara, dan batal, dinyatakan batal itu 1 suara, Detikers. Dikarenakan memang hanya diambil 2 peringkat tertinggi begitu, maka pada saat ini pemungutan calon ketua umum PBNU hanya berkonsentrasi di 2 calon, yaitu Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf dan Kiai Haji Said Akil Siroj, Detikers. Sementara yang dapat Anda saksikan sekarang, atau proses yang Anda saksikan sekarang saat ini masih dalam proses pemungutan suara, Detikers. Dan memang pada muktamar kali ini, muktamar PBNU ke-34 kali ini memang digelar sejak hari Rabu begitu, Detikers. Dibuka di Pondok Pesantren Darussada dan berlanjut kepada agenda 6 sidang komisi, Detikers, yang dipecah di 2 tempat, yaitu di kampus Unila Bandar Lampung dan juga kampus UIN Raden Intan Bandar Lampung, Detikers. Dan untuk rangkaian agenda hari ini atau hari terakhir dari muktamar PBNU ke-34 ini tadi sudah dimulai sejak kurang lebih pukul 4 sore, Detikers, yaitu dengan pemilihan 9 ahwa atau 9 ulama untuk menentukan Rais Am, Detikers. Keterangan Haji Ahmad Faruqi, PCNU Kota Pontianak. Dan untuk Rais Am sendiri, Kiai Haji Miftahul Akhyar telah dipilih oleh 9 ahwa, dan di antara 9 ahwa itu juga ada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Detikers. Dan tadi juga Wakil Presiden sempat berkunjung ke arena sidang pleno 3 dan 4 ini di kampus Unila Bandar Lampung, Detikers. Agenda berlanjut setelah pemilihan dari Rais Am, berlanjut ke agenda pemungutan suara, Detikers, yang saat ini dapat Anda saksikan adalah pemungutan suara tahap kedua atau tahap final.
dari calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. Saiful Bahri Eshadi, PCNU Kabupaten Ulangan. Insinyur Sahrul Pawa. Sementara ini pemungutan suara diputuskan hanya ada 2 kali pemungutan suara Detikers. Tadi pemungutan suara pertama yaitu pemungutan untuk menentukan bakal calon ketua umum, dan keluar 2 nama dengan perolehan suara tertinggi yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj dan Gus Yahya Detikers. Dan kali ini yang Anda saksikan adalah pemungutan suara tahap kedua Detikers, untuk menentukan antara 2 nama calon tersebut dengan perolehan tertinggi yaitu Kiai Haji Said Akil Siroj dan juga Gus Yahya Detikers. PCNU Kabupaten Mamasa. Dan untuk suasana di ruang sidang pleno 3 dan 4 ini, tepatnya di kampus Unila Bandar Lampung, saat ini cukup terpantau kondusif begitu. Meski banyak dari peserta yang berdiri, namun tidak memenuhi atau memadati area depan yang memang sudah dibatasi penjagaan oleh petugas Detikers. Gunawan Abdullah Tengku, PCNU Kabupaten Kota Sabah. Haji Amrul Gani Maka, PCNU Kabupaten Maibra. Dan hari ini Detikers, Jumat tanggal 24 Desember, memang dijadwalkan hari terakhir dari penyelenggaraan Muktamar PBNU ke-34 di Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah kali ini Detikers. Kabupaten Aceh Besar. Agenda pertama tepatnya hari Rabu tanggal 22 Desember dibuka langsung dan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta jajaran pejabat begitu Detikers, dan juga ada tampak politikus hingga tokoh-tokoh agama Detikers. Dan pembukaan itu digelar di Pondok Pesantren Darussadah Lampung Tengah Detikers. Lalu agenda berlanjut dan memang agenda digelar secara maraton begitu Detikers, dikarenakan memang ditargetkan Muktamar ke-34 PBNU kali ini hanya berlangsung 2 hari Detikers, hingga hari Jumat tanggal 24 Desember. Dan agenda juga diteruskan oleh rapat di 6 komisi yang memang terbagi di dua tempat, tepatnya di Bandar Lampung, yaitu di UIN dan juga di kampus Unila Detikers. Dan kali ini sampai pada acara puncak yaitu sidang pleno 3 dan 4 pemilihan Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 Detikers. Dan memang sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu pemungutan suara dilakukan tadi di tahap pertama untuk menentukan bakal calon ketua umum. Dan memang pada putaran pertama sempat muncul
beberapa nama begitu Detikers, selain tentunya pertahanan Said Akil Siroj dan unggulan ada Gus Yahya, juga ada beberapa nama yang muncul, yaitu ada Kiai Haji Asad Said Ali dan juga Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ramadan Buayo. Dan untuk perolehan suara tadi Detikers, di pemungutan suara di tahap pertama itu tertinggi ada Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, itu ada 327 suara. Sementara diikuti oleh Kiai Haji Said Akil Siroj ada 203 suara. Dan di urutan ketiga ada Kiai Haji Asad Said Ali ada 17 suara, Kiai Haji Marzuki Mustamar 2 suara, Ramadan Buayo 1 suara Detikers. Dan juga ada absen 1 suara, dan juga ada suara yang dinyatakan batal ada 1 suara Detikers. Dan pada pemungutan suara di tahap kedua ini mengerucut di dua nama calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026, yaitu Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf dan Kiai Haji Said Akil Siroj Detikers. Dan pemungutan suara hingga kini masih dilakukan. PJNU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ya, panitia terus bergantian memanggil para perwakilan dari cabang NU Detikers. Dan pemungutan suara dilakukan secara terbuka begitu. Dari pantauan saya di lokasi, pemungutan suara dilakukan tepat di depan panggung dengan satu kotak yang tidak berwarna atau transparan begitu Detikers. Nantinya para perwakilan akan dipanggil untuk maju dan memasukkan kertas yang tentunya sudah berisi pilihan calon ketua umum Detikers. Dan saya ulangi, hanya ada 2 nama yang mempunyai kemungkinan untuk memimpin PBNU atau menjadi ketua umum PBNU dalam periode 2021-2026, yaitu ada Kiai Haji Said Akil Siroj dan juga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Jika dilihat memang Detikers di putaran pertama tadi atau tahap pertama pemungutan suara tadi, yaitu masih pada fase bakal calon ketua umum, memang Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf lebih unggul dibanding Kiai Haji Said Akil Siroj Detikers dengan perbandingan atau selisih sekitar hampir 120 suara. Untuk Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sendiri memperoleh 327 suara, sementara Kiai Haji Said Akil Siroj memperoleh 203 suara Detikers. Dan di antara 2 nama ini tentunya akan keluar sebagai Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 Detikers. Dan memang sidang pleno 3 dan 4 kali ini digelar secara maraton Detikers, dikarenakan memang panitia sudah mengungkapkan sejak awal untuk menggelar secara cepat dan juga memastikan protokol kesehatan tetap berlangsung di arena Muktamar NU ke-34 ini Detikers. Untuk lokasi dari Muktamar sendiri dibagi di beberapa titik, yaitu ada di kampus Unila Bandar Lampung, kampus UIN Bandar Lampung, dan juga Pondok Pesantren Darussadah Detikers.
Untuk pantauan saat ini di arena Muktamar masih cukup terpantau kondusif begitu Detikers. Meski para peserta berdiri dari kursinya, namun masih terpantau cukup kondusif lantaran tidak melalui batas yang ditentukan oleh panitia dan juga petugas Detikers. Dan hingga saat ini proses pemungutan suara calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 masih terus berlangsung Detikers. Dengan dua kandidat nama, yaitu ada Kiai Haji Said Akil Siroj dan juga Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf Detikers. Sekian informasi dari saya Bagus Putra melaporkan langsung dari Muktamar NU ke-34 di Kampus Unila Bandar Lampung. Selamat pagi Tribuners, tampaknya sepertinya Gus Yahya resmi menjadi Ketua Umum PBNU resmi terpilih. Gus Yahya. Kita lihat ekspresi wajah dari Gus Yahya. Kiai Said. Gus Yahya. Kiai Said. Kiai Said. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Kiai Said. Suruh mundur. Ayo cepat. Dah, wartawan sudah. Ayo sudah. Yahya. Ayo mas. Yahya. Permisi mas. Kiai Said. Ayo mundur. Media mundur. Ayo berangkat masuk. Kiai Said. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Kiai Said. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Sudah yuk. Gus Yahya. Kiai Said. Kiai Said. Kiai Said. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Kiai Said. Gus Yahya. Kiai Said. Pak, tenang dulu.
Yesaid. Gus Yahya. Gus Yahya. Gus Yahya. Maju dan maju dikit dan. Gus Yahya. Maju dikit. Kalau dorong maju apa? Yang kiri maju. Kita lihat Tribuners, jumlah selisih suara adalah 210 berbanding 337 ya Tribuners. 210 berbanding 337. Haji Said Akil sendiri meraih suara sebesar 270, sedangkan Haji Yahya Khalil Stakuf meraih suara sebesar 337 suara. Dan kita lihat suasananya seperti ini. Belum. Kita lihat ekspresi dari Pak Noh. Kemudian scoring, kemudian teman, scoring juga. Dipersilakan. Ya, baru saja diumumkan bahwa Haji Said Akil Siraj meraih suara 210 suara, sedangkan Haji Yahya Khalil Stakuf Jumlah aja ditulis itu. Jumlah. Total suara. Ulangi, Pak. Ulangi, Pak.
Nah, total suara. Ulangi, Pak. Ulang, Pak. Jumlahkan, jumlah. Total suara. Total suara. Ulangi, Pak. 8, 9. 48, Pak. 37. Oke. Ulangi, Pak. Yang keras, Yai. Ulangi. Jadi breaking news dari 548 suara yang masuk untuk Al-Mukarram Profesor Dr. PhD MA 210, untuk Haji Yahya Tabuk 337. 337 dan 1 suara batal. Total suara. Jadi jumlah semua 548. Jadi suara terbanyak adalah Gus Yahya. Ini kemenangan NU dan kita Baik, para model ini mohon bisa duduk di tempat masing-masing. Kita ingin menetapkan hasil rapat pleno terakhir dan nanti masih ada penetapan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, pagi hari ini Jumat kita telah bisa menyelesaikan seluruh acara muktamar ke-24 dengan baik sekali. Pak, mohon izin. Muktamar itu saya oleh Muktamar 33 yang sungguh sangat menyedihkan kejadiannya. Oleh karena itu, beberapa kiai presiden tolong dijaga betul Muktamar 34 ini dengan sejuk dan alhamdulillah panjenengan semua bisa bersama-sama membangun Taman 34 ini dengan penuh kesetiaan dan kebersamaan. Maka itu atas nama SC dan nama UC dan atas nama kita semua, saya yang menyampaikan, kami yang menyampaikan, kita yang menyampaikan yang pertama, terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh tamirin yang datang dari seluruh penjuru negara ini dan seluruh penjuru dunia yang bisa mengantarkan muktamar dengan sejuk, dengan baik sebagai hadiah untuk memasuki 100 tahun yang terakhir, abad yang terakhir, 5 tahun yang terakhir, dan sekaligus menyiapkan 100 tahun NU yang kedua. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini semua menjadi bukti dan kecintaan kita semua terhadap Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh panitia yang sangat luar biasa, sangat luar biasa, termasuk tempat yang manfaatkan ini, yaitu Uilan maupun UIN maupun Malayani dan Pondok Pesantren Darul Adat serta seluruh TNI dan Polri yang sekali lagi Pemda Provinsi Lampung, Kabupaten Kota yang ada di Lampung, saya sungguh sangat luar biasa. Termasuk juga kawan-kawan media yang sungguh sangat luar biasa untuk memberitakan apa yang telah terjadi,
perkembangan di muktamar ini. Ujungnya sekali lagi, the future is yours. Masa depannya itu ada di tempat pandangan semua. Ada di tempat pandangan semua. Oleh karena itu mari sama-sama kita kawal NU ini ke depan menuju satu tahun NU yang kedua dengan baik, dengan rukun dan ikhlas. Sekali lagi kekuatan yang ada di NU. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dan tentu selamat dan terima kasih kepada Yai Said yang telah berbakti mengabdikan diri beliau untuk besaran NU. Mudah-mudahan Yai Said dan seluruh PBNU yang telah berbakti bisa dijadikan amal sebagai amal soleh beliau sebagai kebaikan kita semua. Dan tentu kepada Gus Yahya kami mengucapkan selamat kepada Gus Yahya. Mudah-mudahan tangan beliau dan Gus Yahya masa depan NU itu oleh karena ayo sama-sama bergandengan tangan mengantarkan Gus Yahya agar NU lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Itu penanda sekali lagi. Mohon maaf saya agak terharu betul melihat suasana yang sangat luar biasa meskipun ada perbedaan pandangan. Dengan demikian, pada hari ini Jumat tanggal 19 Juli 1443 Hijriah bertepatan dengan 24 Desember 2021 telah dilaksanakan sidang pleno keempat di Taman 34 Batu Lama di Itu Serbaguna Universitas Lampung dengan agenda pemilihan ketua umum pengurus besar dan ulama masa fitnah 2021-2026. Setelah melakukan pemungutan dan penghitungan suara peserta muktamar yang memiliki hak pilih untuk calon ketua umum diperoleh hasil sebagai berikut. Profesor Dr. Kiai Said Abdul Silas mendapatkan 210 suara dan Kiai Yahya Mulai 1 mendapatkan 337 suara. Dan sesuai dengan pasal 28 ayat 2 tata tertib muktamar ke-34 maka Kiai Yahya Mulai 1 ditetapkan sebagai Ketua PBNU masa hikmah 2021. Pimpinan sidang Muhammad Nur Yahya Abdullah Muhammad Hudi dan Haji Suwarso. Al-Fatihah. Sesuai dengan pasal 26 tata tertib, maka kami sampaikan dan insya Allah tidak ada yang berkeberatan yang sebagai reformatur yang akan menyusul kepengurusan PBNU 2021-2026, yaitu dari wilayah barat Lampung yang mewakili yaitu Prof. Mukli yang ada di sebelah kanan bawah bisa berdiri, yaitu sebagai Ketua PBNU Lampung sekaligus Rektor UI sekaligus juga Ketua Panitia Daerah. Saya lupa terima kasih kepada Panitia Daerah. Yang kedua dari barat yaitu Ketua PBNU Kalsel Kalimantan Selatan. Yang dari tengah yaitu Sulawesi Utara yaitu Bapak Buya Sahab, dan dari NTB yang berdiri. Ini dijelaskan. Terus dari NTB Prof. Masmur yaitu Rektor Mataram. Yang dari timur yaitu NTT Ketua PBNU NTT, dan yang dari Maluku Utara yaitu Bapak Salbin Sahih. Ini yang akan menjadi reformatur yang sekaligus punya tugas menyusun kepengurusan PBNU 2021-2026 dan sesuai dengan pasal 26 diberi waktu 1 bulan
1 bulan harus selesai. Kenapa 1 bulan? Untuk menunjukkan harus segera kita kerja keras untuk membesarkan NU. Demikian sekali lagi saya, kita semua berterima kasih kepada siapapun yang ikut mensukseskan acara Muktamar ke-34 ini. Dengan demikian sekali lagi kita sahkan mit formatur yang sudah saya sampaikan tadi. Dan selanjutnya bisa kita akhiri penutupan sidang yang ke-2 yang keempat. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada acara macam-macam, dan terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.